Penolakan MA atas peninjauan kembali yang diajukan Baik Nuril terdakwa kasus penyebaran konten bermuatan asusila menuai polemik. Ombudsman Republik Indonesia bahkan menyebut ada potensi maladministrasi dalam putusan MA. Di sisi lain, MA tegas menolak tudingan tersebut. Kita akan membahasnya bersama Nini Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang sudah bersama kami di studio, dan dari gedung MA bergabung Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah. Selamat pagi Ibu Nini. Selamat pagi, dan juga Pak Abdullah. Saya menyapa Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, ada Ibu Nini dan Ani Rahmi di sini, Pak Abdullah. Saya akan ke Ibu Nini terlebih dahulu. Bu Nini, komentari dong soal upaya amnesti yang sedang dilakukan oleh Baik Nuril mengingat PK-nya ditolak oleh MA. Ya, sebelum ke amnesti, Mbak Ami, tadi kan kalau mempertimbangkan kasus Baik Nuril ini menarik karena PK-nya ditolak, gitu. Artinya Mahkamah Agung menguatkan putusan MA sebelumnya akan menghukum Nuril dengan hukuman 6 bulan dan denda 500 juta. Dan itu kemudian mengesampingkan putusan sebelumnya yang dibuat oleh Pengadilan Negeri yang membebaskan Nuril dari segala tuduhan yang didakwakan oleh jaksa. Nah, menyikapi ini sebetulnya ada 4 hal nih yang menarik karena tadi disinggung di video sebelumnya. Yang pertama soal materi hukumnya sendiri. Yang kedua soal proses yudik yuris dan yudis faksi yang tadi juga disinggung oleh Pak Abdullah. Yang ketiga potensi maladministrasi dan yang keempat adalah upaya hukum yang sekarang ramai dibicarakan, amnesti atau lainnya. Nah, kalau kita melihat materinya begitu, sebetulnya si Nuril ini kan didakwa dengan kesalahan menyebarkan konten yang asusila yang diatur di dalam pasal 27 Yungto 45 itu. Tetapi kita juga tahu bahwa di PN kebutuhan unsur-unsur untuk membuktikan Nuril melakukan itu sebetulnya tidak tepat, tidak dipenuhi, maka putusannya bebas begitu. Namun kalau kita perhatikan pada proses di Mahkamah Agung, sebetulnya dengan bebas itu pilihannya kan hanya satu, kasasi. Itu ada sesuai dengan putusan MA maupun MK. Tapi di kasasi mestinya itu kan yudek yuris, tidak lagi yudes faksi. Nah, tapi di putusan MA itu justru yudes faksi. Dia tidak melihat bagaimana pengadilan menerapkan hukumnya, tapi kemudian memeriksa kembali. Begitu. Makanya di dalam putusan itu menarik sekali, di dalam putusan MA itu justru mengatakan hakim telah salah melakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Padahal mestinya kan tidak ke sana begitu ya. Jadi proses hukumnya menurut saya MA telah salah menerapkan kewenangannya yang seharusnya yudek yuris tapi yudek faksi. Yang menuntun Ombudsman menyatakan bahwa ada potensi maladministrasi dalam bukan hanya itu, Mbak. Tapi kenapa kami menyebut potensi maladministrasi? Mahkamah Agung itu mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2017. Ini permanya nih, saya bawa ya. Ketika pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Di sini sangat clear disebutkan di pasal 1 huruf 9. Ini penting sekali. Bahwa dalam memeriksa perkara, apakah perempuan sebagai korban, sebagai saksi, dan pihak, ingat loh, sebagai pihak, itu harus mempertimbangkan adanya relasi kuasa. Artinya tidak hanya sebagai korban, bukan hanya saksi, sebagai korban, tapi sehingga sebagai terdakwa pun bisa. Sebagai pihak itu bisa harus, karena ada relasi kuasa yang bersifat hierarkis yang itu harus dipertimbangkan di dalam melakukan pemeriksaan perkara. Nah, kita tanya justru ke di sini yang pentingnya Pak Abdullah nih. Pak Abdullah, ada potensi maladministrasi yang sudah dilihat oleh Ombudsman Republik Indonesia. Komentar Anda? Ya, terima kasih atas komentarnya. Memang kalau dari sudut pandang pihak lain, ya terserah bagaimana mengomentari tentang putusan. Tetapi Mahkamah Agung sendiri tidak akan pernah mengomentari putusan karena itu akan masuk pada ranah-ranah yang tidak dibolehkan. Ya.
mengenai Perma nomor 3 2017, memang itu ada pedoman tentang penanganan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tetapi Perma itu bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, tidak. Kalau memang tindak pidana sudah terbukti, ya sudah, ya. Artinya tidak bisa mengubah yang terbukti bersalah menjadi tidak bersalah sehingga bisa dibebaskan. Tapi apakah Perma nomor 3 tahun 2017 ini jadi pertimbangan majelis hakim? Karena kalau misalnya tadi saya lihat di situs MA putusannya itu belum diunduh begitu. Lalu dari pengacara Ibu Nuril juga belum menerima. Jadi saya tidak tahu apakah Perma ini jadi pertimbangan. Mahkamah Agung pasti mempertimbangkan dengan memperhatikan Perma nomor 3 tersebut karena memang itu menjadi pedoman utama gitu loh. Jadi jangan dikira majelis hakimnya kemudian mengesampingkan Perma itu, justru Mahkamah Agung paling tahu bagaimana menerapkan Perma itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa Perma itu tidak untuk membebaskan orang yang bersalah. Perempuan tidak hanya satu saja, tindak pidana tidak hanya itu saja. Jadi semua perkara yang melibatkan perempuan itu menggunakan pedoman itu, begitu. Oke, dan ini sudah jelas maksudnya kebersalahannya itu karena membagikan konten asusila begitu ya kalau menurut kasusnya. Iya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sekarang perkara yang sedang disidangkan dan diputus Mahkamah Agung sampai PK itu bukan tindak pidana pelecehan seksualnya. Sekali lagi tindak pidana pelecehan seksualnya belum sampai ke pengadilan, bahkan masih di tingkat penyidik. Oleh sebab itu tentunya para pihak juga mempertanyakan dong bagaimana perkembangannya penyidikan itu sampai di mana gitu loh. Baik. Sehingga meskipun kasusnya bukan pelecehan seksual tapi Perma nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum juga jadi pertimbangan. Saya menegaskan ini, Pak. Betul, itu menjadi pertimbangan utama, menjadi pedoman begitu, ya. Baik, Bu Nini, ini sudah jadi pertimbangan Perma nomor 3 2017 tapi tetap kebersalahannya tidak bisa dihapuskan. Ya, saya sepakat bahwa Perma ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan seseorang dari tindak pidana, pasti. Yang kedua, saya meragukan ungkapan yang tadi disampaikan, bahkan menegaskan tidak ada, karena dalam putusan PN, putusan MA dan PK tidak ada pertimbangan menggunakan pedoman Perma ini, karena masih ada anggapan tidak ada disebutkan. Nah, saya nggak tahu yang putusan PK nanti ya, karena belum keluar, tapi di putusan MA-nya nggak ada. Artinya begini, betul ini memang bukan kasus kekerasan seksualnya, tetapi seharusnya Mbak, dengan baik Nuril dilaporkan sebagai orang yang melakukan penyebaran Undang-Undang ITE, kalau menggunakan Perma ini, inilah saatnya Perma ini menjadi pisau analisis. Apa sebetulnya materi dari konten asusila yang apa di balik itu sebetulnya begitu. Karena kita tahu kasus kekerasan seksual itu adalah kasus yang paling sulit untuk diungkapkan karena lokus dan tempusnya. Maka kalau menggunakan Perma ini akan bisa diungkap materi persoalan utamanya. Kenapa sampai ada konten asusila seperti itu? Karena Baik Nuril sesungguhnya ingin membuktikan bahwa dia adalah korban. Dua hal yang tidak bisa diungkap karena gagal untuk mengetahui posisi dan kondisi Nuril dalam kasus ini. Sebetulnya kalau misalnya ingin dijadikan pisau analisis begitu ya, Perma nomor 3 2017, semangatnya apa sih Bu Perma ini? Kenapa sampai dipermasalahkan begitu? Ya, tadi karena Perma ini sesungguhnya memiliki keinginan orang yang selama ini tidak pernah dipertimbangkan dalam proses hukum sebagai korban, karena selalu saja ini pelaku, karena tidak terlihat, itu kemudian dijadikan proses untuk mengetahui apa yang melatar belakangi, jadi posisi dan kondisi dia dalam kasus ini seperti apa. Dua hal itu saja. Artinya konteksnya betul-betul dipahami. Dia diposisikan seperti apa dalam kasus itu, dikondisikan apa dalam kasus itu. Nah, kalau kita lihat di posisinya, mereka ini kan punya relasi kuasa yang sangat tidak seimbang. Ya, satu
atasan, yang satu guru honorer gitu. Maka upaya dia dikondisikan dalam kondisi yang sangat terpuruk itu salah satu upaya yang dia lakukan adalah dengan merekam tadi. Nah, rekaman ini hanya sebagai media untuk mengungkapkan persoalan yang sedang dihadapi. Tapi bahwa muatannya asusila begitu itu tidak bisa dihindari karena memang kasusnya adalah pelecehan seksual. Justru itu kegagalan untuk menempatkan materi kasusnya sendiri untuk diungkap dan diadili itu. Artinya yang kalau Perma nomor 3 ini dijadikan pisau analisis keputusannya akan berbeda. Karena di pasal 6, itu? Iya, pasal 6 itu yang kemudian kami memandang ada potensi maladministrasi karena ada dokumen hukum Perma yang justru diabaikan oleh Mahkamah Agung. Tapi kata Pak Abdullah tadi sudah dijadikan pertimbangan tuh Pak. Kalau itu dijadikan pasti Pak Abdullah tidak akan menyampaikan ini bukan persoalan silakan komentaran Pak Abdullah. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa Perma nomor 3/17 itu memang pedoman. Sehingga sebagai bagaimana kita ini memberikan bekal kepada para hakim untuk menangani perkara dalam proses persidangan sampai putusan. Tentunya kita memperhatikan beberapa asas yang ada di Perma tersebut. Nah, tetapi sekali lagi bahwa perkara ini hanya semata-mata mentransmisikan, menyebarkan informasi yang ada di HP. Rekaman elektronik itu belum sampai kepada tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri. Jadi masyarakat ini terlalu maju sampai ke substansi, sebetulnya belum sampai ke sana. Tapi gitu konten ini akan dari lebih pas apabila nanti tindak pidananya kan ada pelecehan seksual Pak. itu Untuk memahami konteks dari konten itu sendiri, apakah tidak digunakan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum? Pasti, Mahkamah Agung itu kewenangan terbatas, hakim itu kewenangan terbatas, yang tidak didakwakan tidak boleh diadili. Sekarang terdakwa ini hanya didakwa melakukan tindak pidana pasal 27 ayat 1 Yuntum 45 ayat 1. Tentunya meskipun terungkap tindak pidana lain, tentunya harus diproses dari awal. Kemudian disidik dari awal, diadili lagi supaya perkaranya ini bisa selesai. Tetapi MA ini kan adalah dua perkara hal yang ini berbeda, tidak, tidak berkaitan. Iya, artinya itu memang dari awal disetting terpisah. Dari penyidik ini tindak pidana pelecehan seksualnya pun tidak didakwakan dalam satu surat dakwaan. Ya, dari jaksanya juga tidak membuat surat dakwaan seperti itu. Dakwaannya dakwaan tunggal. Kasus ini tidak sendiri dan putusan pelecehan MA menarik perhatian publik. Secara domestik saja perhatiannya sangat intens begitu dan ada kemarahan, ada rasa ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat. Bahkan juga menarik perhatian dari mancanegara begitu. Apakah jika kasus atau putusan seperti ini yang menyorot perhatian publik ada evaluasi internal begitu di MA? Sebetulnya evaluasi itu setiap saat, diskusi setiap saat, ya. Jadi semua itu selalu dibicarakan di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mendorong supaya tindak pidana pokoknya pelecehan seksual ini segera diungkap supaya semuanya jelas siapa yang pelakunya, siapa yang menjadi korban. Ya, selama ini tindak pidana utamanya pelecehan seksualnya sendiri kan tidak pernah diungkap, bahkan sampai sekarang stagnan atau tidak ada perkembangan. Tentunya semua pihak mendorong dong supaya tindak pidana pelecehan seksualnya itu juga diadili gitu. Baik, kami memahami pola pikir dan konstruksi yang ada di MA. Pak Abdullah, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mohon maaf waktunya terbatas. Ke Bu Nini. Bu Nini, setelah ini apakah masih ada langkah lanjutan yang akan diambil oleh Ombudsman Republik Indonesia melihat adanya potensi maladministrasi ini? Betul, kami melalui rapat pleno kemarin malam memutuskan akan mendalami kasus ini. Begitu karena dan kami akan segera mengirimkan hasilnya berupa saran nanti kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait begitu ya, karena terus terang ini bukan hanya soal menjadi perhatian publik di Indonesia dan di luar, itu disebabkan salah satunya adalah Mahkamah Agung setiap saat
ke dalam sebuah pertemuan di luar negeri membanggakan Perma ini, sangat membanggakan produk ini di berbagai kesempatan. Nah, sesungguhnya ini bagi kami seluruh warga negara, terutama perempuan, menunggu action dari implementasi Perma ini yang dibangga-banggakan ini, karena bukan hanya di Indonesia, bahkan di beberapa negara semakin banyak jumlah perempuan yang dipidana karena ada kegagalan melihat posisi dan kondisi perempuan dalam setiap kasus. Setelah saran diberikan kepada MA, output yang diharapkan oleh Ombudsman apa, Bu? Ya, tentu ada perbaikan ya. Dalam proses peradilan itu patuh pada peraturan perundangan yang berlaku begitu, terutama produk hukum yang dia buat sendiri. Nah, soal ke depan penyelesaian kasus ini memang kami mendukung kalau misalnya ada upaya amnesti terhadap Baik Nuril, meskipun amnesti itu tidak akan menghilangkan kesalahan yang diputuskan oleh pengadilan. Dan sebetulnya ada ketidakkonsisten dari Mahkamah Agung sendiri, karena sesungguhnya untuk kasus pidana yang didakwakan itu menurut pengadilan negeri sudah tidak terbukti sebetulnya unsur-unsur. Walau bagaimanapun putusan sudah ada dan kita harus menghormati putusan. Selain amnesti itu, sebetulnya ada kemungkinan untuk melakukan PK kedua. Oke, masih PK ada langkah begitu sebetulnya, ya. Itu peluang dan itu bisa dilakukan judicial review ke MA, karena PK kedua itu juga pernah berhasil untuk kasus Antasari, dan ini pelajaran, masih banyak jalan yang bisa di dan ini memberi kesempatan bagi MA untuk melakukan koreksional sistem melalui PK kedua. Ya, Ibu Nini, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.